ini apakah ada proses pengadaan yang berlangsung di kantor cabang Polewali? Siapa tahu ada sobat JKN di luar sana yang ingin mengikuti proses pengadaan itu sendiri. Sejauh ini pernah nggak sih Kak Imam menerima hadiah atau fee gitu dari vendor itu sendiri karena telah melakukan proses pengadaan di tempat ini? Ya, jadi itu ya, integritas harga ya buat kita. Jadi bagaimana sih kalau misalkan ada mitra di luar sana yang ingin menjadi vendor dari BPJS Kesehatan, apakah dia harus ke sini lagi kah atau mendatangi BPJS untuk menjadi vendor itu sendiri atau bagaimana? Sobat JKN, selamat datang di Popo Polewali Podcast Talk Talk Talk. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sarmila selaku host pada podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pengadaan barang dan jasa di BPJS Kesehatan. Baik, di tengah-tengah kita sudah ada narasumber kita yaitu Kak Imam Santoso yang akan membahas tentang pengadaan barang dan jasa di BPJS Kesehatan. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk Kak Imam, saya persilahkan. Oke, makasih Mila. Santai aja kali ya. Iya, Kak, siap. Halo, nama saya Imam Santoso. Saya staf SDMU di kantor cabang Polewali. Saya berasal dari Jawa Barat, jadi bukan asli Polewali nih. Mudah-mudahan segera mutasi lagi. Kode itu ya Kak. Iya. Kali ini kita bahas pengadaan barang dan jasa ya. Betul sekali Kak. Mila juga penasaran bagaimana sih proses pengadaan barang dan jasa di BPJS itu sendiri? Proses pengadaan barang dan jasa di kantor BPJS Polewali ataupun BPJS yang lainnya sebetulnya sama aja sih kayak di instansi-instansi lain. Cuman kalau di BPJS itu sendiri ada beberapa mekanisme pengadaan. Pertama itu pengadaan langsung. Nah, kedua pengadaan langsung dengan seleksi. Terus pemilihan langsung. Ada lagi juga yang lainnya yaitu tender. Oh, Gitu. ternyata proses pengadaan itu terbagi menjadi beberapa proses ya Kak ya. Ada 4 Iya. tadi yang sudah disebutkan sama Kak Imam itu sendiri. Terus Kak, apa sih yang membedakan dari 4 jenis pengadaan tersebut? Yang bedainnya ya. Sebetulnya yang bedainnya itu dari nilai pengadaannya itu sendiri sih. Jadi kalau misalkan pengadaan langsung, Ya. itu nilainya kan sampai 100 juta. Oh, di atas 100 juta Ya, ya? di atas 100 juta itu 100 sampai 500 juta itu pengadaan langsung dengan seleksi. Iya, 500 sampai 1M itu pembelian langsung. Dan di atas 1M itu tender. Nah, cuman kalau misalkan kayak tender itu pelaksanaannya bukan di kantor cabang lagi, tapi langsung sama kantor kedeputian wilayah. Gitu. Nah, dari keseluruhan tadi yang sudah dijelaskan Kak, ada nggak sih syarat untuk menjadi penyedia dari penyedia dari pengadaan barang dan jasa tersebut? Untuk pengadaan barang dan jasa bisa sih, sebetulnya tidak semua proses pengadaan barang jasa itu harus jadi mitra atau jadi istilahnya kalau di kami itu daftar penyedia terkualifikasi. Nah, karena di kantor cabang Polewali sendiri kebanyakan itu rata-rata pengadaan langsung yang nilainya di bawah 100 juta. Nah, dan untuk pengadaan langsung sendiri itu sebetulnya tidak perlu menjadi DPT asalkan dari kategori usaha tersebut harus sesuai dengan apa yang istilahnya barang atau jasa yang mau diadakan. Misal kalau kita pengadaan yang paling sering itu kayak souvenir, otomatis kan souvenir. Memang sudah beberapa sih banyak mitra ataupun istilahnya CP ataupun apalah, dia yang sudah biasa menjadi pesanan dari barang atau jasa kita kayak gitu. Jadi intinya enggak semua harus jadi mitra sih, kecuali kalau misalkan nanti
dia masuk di pengadaan langsung dengan seleksi, nah itu baru itu vendornya harus terdaftar sebagai Penyedia barang dan jasa ya, tersebut. daftar penyedia terkualifikasi. Gitu. Nah, selanjutnya nih Kak, ada nggak sih syarat untuk menjadi mitra dari BPJS Kesehatan untuk proses pengadaan dan jasa? Ada. Di kami juga tentunya proses pengadaan barang jasa itu ada beberapa panitia. Nah, termasuk dalam hal untuk menjadi mitra itu ada namanya panitia DPT. DPT? DPT, daftar penyedia terkualifikasi itu. Jadi prosesnya kami ada aplikasi iMaps. Nah, itu calon vendor bisa registrasi di situ. Nah, terus nanti diverifikasi itu berkas-berkas sama panitia, termasuk kunjungan langsung ke vendor ya, ataupun karena domisilinya harus jelas dan dokumen-dokumen lainnya harus jelas, keberadaannya juga harus jelas. Jadi nanti panitia DPT tersendiri itu kunjungan ke perusahaannya. Jangan sampai bodong loh ya. Iya. Jadi dipastikan dulu ya Kak ya. Jadi bagaimana sih kalau misalkan ada mitra di luar sana yang ingin menjadi vendor dari BPJS Kesehatan, apakah dia harus ke sini lagi Kak atau mendatangi BPJS untuk menjadi vendor itu sendiri atau bagaimana? Kasih contoh, misal vendor dari mana? Misal dari luar Sulawesi, ya Sulawesi Barat. Nah kan untuk daftar itu nanti kan masing-masing kantor cabang punya vendor, punya panitia DPT. Misalkan itu si calon vendornya itu dari Parepare, otomatis kan dia bisa aja nanti koordinasinya sama cabang Parepare. Misal nih Kak, kalau KC Polewali mau pengadaan barang atau jasa tapi tidak tersedia di Polewali, bisa tidak pengadaan di luar dari Polewali itu sendiri? Pertanyaan bagus Mir. Coba dijawab. Bisa dong, karena tidak semua barang ataupun jasa itu tersedia di Polewali. Jujur saja di Polewali ini agak terbatas. Saya ambil contoh kecil aja ya, kayak kemarin itu pengadaan peralatan K3. Itu pada akhirnya kita pesan dari Surabaya. Artinya kalau pertanyaannya kayak gitu, otomatis jelas bisa. Jadi mau dari manapun bisa, cuman kan harus diperhatikan juga dari segi ongkir dan lain-lainnya. Artinya ketika kita kirim misal permintaan penawaran harga ke beberapa vendor, dicari memang yang paling murah dengan spek yang memang kita minta. Sesuai kualifikasi sih Kak. Sesuai apa? Apa? Sesuai spesifikasi ya Kak ya. Betul, karena di setiap proses pengadaan artinya itu pasti ada spesifikasi barang ataupun jasa yang kita minta, dan itu nanti yang harus dipenuhi sama vendor. Oh jadi gitu ya Kak. Sejauh ini pernah nggak sih Kak Imam menerima hadiah atau fee gitu dari vendor itu sendiri karena telah melakukan proses pengadaan di tempatnya? Pertanyaan bagus lagi nih. Bagus, benar ini pertanyaan yang bagus dan penting ya, penting diketahui sama semua vendor, baik itu yang di Polewali ataupun yang di luar sana. Jadi kalau misalkan pengadaan sama BPJS, bukan yang di Polewali ya, itu saya katakan jangan pernah berpikir untuk ngasih fee ataupun itu gratifikasi karena dia istilahnya udah berhasil jadi mitra kah, atau karena surat pesanan kita, pesanan barang ataupun jasa kita ke sana. Itu jangan pernah berpikir untuk ngasih fee atau gratifikasi, karena yang pertama jelas ya tata nilai kita. Yang pertama integritasnya. Ya, integritas harga mati Kak. Harga mati, cocok. Beberapa kali ditanya emang tuh sama vendor, saya ambil contoh beberapa pengadaan kayak perbaikan toilet dan lain-lain, itu vendor sempat tanya berapa nih fee, karena mungkin dia sama instansi lain nggak tahu ya sama siapa, karena itu ada persenannya.
gitu. Cuman kalau di BPJS maaf justru kalau misalkan dia berani kayak kasih fee atau gratifikasi, bisa aja dia malah nggak kita pakai lagi. Oh, Ya, jadi kalau misalkan mau ngasih kayak begitu, nggak, kita nego harga saja. Jadi kalau proses pengadaan di BPJS itu silakan kasih harga sesuai dan kualitas yang baik. Itu aja sih. Jadi kalau berpikir mau ngasih fee atau gratifikasi itu mohon maaf. Pikir-pikir dulu ya Kak ya. Ya, jangan pernah berpikir sama sekali. Karena nggak mungkin itu, saya yakin bukannya di Polewali, di BPJS lain juga nggak mungkin. Gitu. Nggak tahu ya kalau di instansi lain. Cuman dari beberapa vendor memang gitu sih, tanya berapa nih fee-nya. Terus pernah di akhir setelah pekerjaan selesai ada yang minta norek lah dan lain-lain. Wow. Gitu. Justru itu yang menjadi catatan buat kita nih, vendor ini. Sebetulnya kalau di kita nggak perlu yang kayak gitu-gituan. Ketika dia vendor, baik itu pengadaan barang ataupun jasa, kalau dia sudah kasih kualitas baik, terus misalkan kooperatif dan lain halnya, itu jadi catatan baik juga buat kita. Karena setiap selesai proses pengadaan kita ada yang namanya evaluasi penyedia, kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada istilahnya kalimat kayak gitu, bisa aja jadi poin negatif buat penyedia gitu. Jadi integritas harga mati. Harga mati banget untuk BPJS ya Kak ya. Terus Kak, sekarang ini apakah ada proses pengadaan yang berlangsung di kantor cabang Polewali? Siapa tahu ada sobat JKN di luar sana yang ingin mengikuti proses pengadaan itu sendiri. Pertanyaan bagus yang ketiga, men. Kebetulan hari ini saya bawa selembar kertas. Ya, Kak? Jadi kalau pertanyaannya adakah pengadaan yang lagi berlangsung, ini saya kebetulan dapat amanah dari Kedeputian Wilayah untuk mengumumkan terkait tender harga terendah pengadaan penyedia jasa tenaga alih daya. Oke, saya izin bacakan saja ya. Siap, Kak, pengumuman siap. tendernya. Kamera mana kamera? Ini. Jadi buat sobat TKN, siapa tahu nih ada yang mau ikut menjadi vendor atau dari penyedia pengadaan penyedia jasa tenaga alih daya. Jadi saya umumkan pengumuman tender harga terendah pengadaan penyedia jasa tenaga alih daya. Kedeputian Wilayah 9. Nah, untuk jadi penyedia jasa tenaga alih daya ini untuk 9 kantor cabang di wilayah Kepil 9. Kepil 9. Jadi kan di Kepil 9 itu ada beberapa kantor 11 kantor cabang. Oh, iya. Nah, jadi ini 9 kantor cabang yang dikecualikan itu Makassar dan Makassar dan apa ya? Makassar dan apa sih? Yang dikecualikan itu Makassar sama Kaca Ambon. Nah, ya, diumumkan bahwa BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 9 akan melaksanakan tender harga terendah untuk pekerjaan pengadaan penyedia jasa tenaga alih daya atau TAD. Nah, di sini ada beberapa ketentuan nih. Yang pertama, pelaku usaha yang berminat mengikuti tender harus terdaftar sebagai daftar penyedia terkualifikasi BPJS Kesehatan. Itu yang kita bahas tadi nih. Ya. Yang kedua, apabila pelaku usaha belum terdaftar sebagai penyedia terkualifikasi di BPJS Kesehatan, agar pelaku usaha melakukan pendaftaran sebagai calon penyedia BPJS Kesehatan dengan melakukan registrasi online melalui website. Jadi nanti ada website, link, istilahnya INEBS. Ruang lingkup pekerjaan tender harga terendah pengadaan jasa penyedia jasa tenaga alih daya Kedeputian Wilayah 9 kantor cabang periode tahun 2025 sebagaimana nomor 1. Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender dibuka tanggal 7 November 2024 pukul 11 WITA. Ditutup tanggal 15 November 2024 pukul 15 WITA. Jadi kalau sekarang tanggal 8 masih ada tuh beberapa 7 hari lagi ya. Tempatnya di kantor BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 9
Jalan AP Petarani nomor 78 Makassar. Pendaftaran tender dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut. Terdaftar sebagai DPT BPJS Kesehatan. Dibuktikan dengan printout sertifikat DPT BPJS Kesehatan dengan status aktif. Kedua, asli surat pendaftaran keikutsertaan tender harga terendah pengadaan penyedia jasa TAD Kedeputian Wilayah 9 periode tahun 2025. Asli surat kuasa pendaftaran dari pimpinan perusahaan, direksi atau kepala cabang perusahaan apabila yang mendaftar bukan dari pimpinan perusahaan. Fotokopi SIUP Badan Usaha Bidang Jasa Tenaga Alih Daya atau NIB bidang usaha terkait dengan kualifikasi menengah atau besar yang masih berlaku. Asli daftar pengalaman kerja diketik di atas kertas kop perusahaan, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan distempel perusahaan, serta dibuktikan dengan fotokopi perjanjian kerjasama atau kontrak minimal 1 di bidang pengadaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dengan nilai minimal 3,5 miliar. Fotokopi neraca perusahaan dan laporan laba rugi perusahaan tahun 2023 yang telah diaudit akuntan publik atau KAP. Lalu fotokopi bukti pajak badan tahun 2023. Terus asli surat pernyataan bermaterai ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang menandatangani surat permohonan sebagai calon peserta tender yang menyatakan 1. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan, dan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud. Kedua, bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar. 3. Bahwa tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dalam proses hukum, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana. Terus bahwa perusahaannya telah mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta JKNKIS BPJS Kesehatan. Kemudian asli fakta integritas diketik di atas kertas kop perusahaan, diberi tanggal, bermaterai, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, dan diberi cap perusahaan sesuai format sebagaimana terlampir. Nanti untuk formatnya, jika sobat BKN memerlukan, bisa koordinasi dengan sumber cabang Polewali. Lalu, bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, bukti pelunasan iuran BPJS Kesehatan bulan Oktober 2024 dan BPJS Ketenagakerjaan bulan September tahun 2024. Surat keterangan domisili kantor perwakilan minimal di Kota Makassar. Memiliki saldo rekening minimal 1,5 kali gaji TAD per bulan, dibuktikan dengan melampirkan rekening koran 3 bulan terakhir. Sertifikat ISO, Sistem Manajemen Mutu yang masih berlaku. Sertifikat Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Selanjutnya, fotokopi surat izin operasional dari pihak Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang sebagai badan usaha jasa penyedia tenaga pengamanan di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Secara umum itu, jadi untuk pengumuman tender sendiri itu sudah kami tempel di pos security kantor kami. Jadi kalau sobat JKN ada yang perlu keterangan lengkapnya terkait proses tender pengadaan TAD ini, silahkan dapat koordinasi ke kantor cabang Polewali ataupun di kantor cabang di wilayah masing-masing terdekatnya. Oke, itu paling Mia yang bisa saya poin. Makasih banyak nih waktunya, jadi saya bisa sampaikan amanah dari Kedeputian Wilayah. Baik, terima kasih. Jadi itulah beberapa gambaran umum dari perbincangan kita kali ini, bahwa proses pengadaan di BPJS itu terbagi menjadi beberapa jenis dan memiliki beberapa spesifikasi. Nah, semoga info kali ini atau perbincangan kali ini bisa bermanfaat bagi sobat JKN di luar sana. Sampai ketemu di podcast lainnya, Polewali Podcast. Tok tok tok.